Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Ridwan Saputra dengan NIM 1807030774. Nah, di sini adapun tujuan saya adalah ingin memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah ekologi perairan. Nah, di sini saya telah membaca salah satu jurnal yang berjudul tentang River Continuum Concept, di mana setelah saya pelajari, di mana saya menemukan bahwa salah satu materi pembahasan yang mana membahas tentang pola distribusi air di dunia, di mana kita mengetahui bahwa pola distribusi air untuk di dunia itu 96,55% itu didominasi oleh air lautan, sedangkan 0,93% itu didominasi oleh air tanah, dan 0,7 itu persen itu air danau, dan 2,5% itu adalah air sungai. Nah, dari situ kita dapat mengetahui bahwa pola distribusi terbesar di dunia hampir seluruhnya itu ditutupi oleh yang namanya air lautan. Sisanya diikuti dengan air danau, air tanah, dan juga air sungai. Nah, setelah kita mengetahui pola distribusi air keseluruhan untuk di dunia, sekarang kita mempelajari yang namanya pola distribusi air tawar. Nah, jadi setelah kita tahu pola distribusinya, kita mengetahui bahwa sebanyak 13.000 spesies air tawar hewan, sebanyak 13.000 spesies itu hidup pada air tawar, mulai dari jenis ikan dan berbagai macam jenis hewan-hewan air itu sebanyak 13.000 itu banyak terdapat di air tawar. Nah, sedangkan untuk 16.000, nah untuk 16.000 spesies itu banyak terdapat di daerah lautan. Nah, jadi lautan itu menyimpan jumlah spesies terbesar di dunia, yakni sebesar 16.000. Nah, sedangkan 8.500 spesies ikan itu terdapat di perairan Indonesia. Nah, ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara kedua dengan jumlah populasi spesies ikan terbesar di dunia setelah Brazil. Nah, jadi Brazil menempati urutan pertama dengan jumlah peredaran spesies terbesar di perairan di dunia. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah pengertian daripada sungai. Nah, jadi sungai merupakan salah satu alur-alur pada permukaan bumi yang terbentuk secara ilmiah, yang mana sungai itu mengalir dari hulu menuju hilir, yang akhirnya berasal dari air permukaan, dari air hujan, kayak gitu. Nah, di mana alur-alur tersebut itu dibentuk alamiah di bumi secara alamiah, kayak gitu. Nah, setelah kita mengetahui pengertian daripada sungai, sekarang kita bakalan bahas yang namanya jenis-jenis sungai menurut debitnya. Nah, yang pertama itu ada namanya sungai permanen. Nah, menurut namanya permanen, yang artinya sungai ini setiap tahun itu airnya itu tetap konsisten gitu, tetap mau sepanjang mau hujan atau mau nggak hujan gitu, jadi airnya tuh tetap relatif sama kayak gitu sepanjang tahun, itu nggak akan habis dan juga nggak akan berkurang. Nah, itu merupakan pengertian dari sungai permanen kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah sungai periodik. Sungai periodik adalah sungai yang pada waktu musim hujan itu airnya banyak, sedangkan pada musim kering atau pada musim kemarau itu airnya sedikit. Nah, itu merupakan salah satu pengertian daripada sungai periodik. Nah, selanjutnya akan kita bahas itu sungai uh, intermittent atau sungai episodik, yang mana sungai ini dia tuh akan mengalir jika hujan aja kayak gitu. Kalau dia tuh nggak hujan, dia tuh nggak akan mengalir airnya kayak gitu. Itu sungai intermittent atau sungai episodik. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian daripada sungai, terus persebaran air di dunia, sekarang kita bahas yang namanya karakteristik daripada sungai itu sendiri. Nah, pertama, karakteristik pada sungai yang pertama, dia itu mengalirnya searah kayak gitu. Jadi satu arah di aliran daripada air atau debit sungainya. Yang kedua, seringkali pada air sungai itu dia itu berfluktuasi yang relatif cukup tinggi. Nah, selanjutnya karakteristik sungai itu dia tuh relatif dangkal. Nah, jadi sungai itu relatif dangkal, berbeda dengan air laut yang relatifnya memiliki kedalaman yang cukup dalam gitu. Nah, selanjutnya yaitu kekeruhan, konsentrasi oksigennya itu lumayan relatif tinggi. Nah, selain itu karakteristik sungai juga mempunyai yang namanya meander.
meander ini biasa disebut dengan kelokan-kelokan sungai. Ya, seperti yang kita tahu bahwa sungai dimanapun itu pasti memiliki yang namanya meander atau kelokan-kelokan sungai. Nah, selain itu, sungai itu juga memanjang, kayak gitu. Sungai itu memanjang dari hulu menuju hilir. Nah, di mana karakteristik sungai itu kalau dia di hulu, dia itu airnya itu bakal mengalir deras sekali kalau dia itu berasal dari hulu. Sedangkan kalau sudah berada di hilir, nah, pergerakan airnya itu relatif lambat kayak gitu. Nah, jika dari segi kedalaman, maka dari hulu itu karakteristik sungainya itu tidak terlalu relatif uh, dalam atau biasa disebut dengan dangkal kalau di hulu. Sedangkan untuk kedalaman yang berada di hilir itu cukup memiliki kedalaman yang cukup dalam yang jika berada di hulu. Itu merupakan salah satu karakteristik daripada sungai.